sih emang punya daya beli? Nih, bentar ya. TikTok bisa nggak sih buat media jualan? Mungkin dulu tahun lalu kita masih yang nggak bisa lah jualan di TikTok, apaan sih? Emang ada yang beli? Emang anak-anak sekolahan punya uang buat beli produk saya gitu. Tadi kan mindsetnya seperti itu. Nah, COVID masuk Maret, terus Pak Presiden bilang kerja di rumah, sekolah di rumah, kuliah di rumah, gitu ya, semua di rumah kalau bisa, gitu ya. Dan ternyata berdampak juga ke teman-teman yang masih bekerja kantoran, yang usianya masih produktif, akhirnya semuanya di rumah, dilakukan di rumah. Bahkan ada toko di salah satu mall, bukan mall sih, dia kayak pusat perbelanjaan grosiran gitu, yang menutup tokonya karena PSBB kemarin akhirnya beralih ke rumah full online. Jadi hanya toko online aja sekarang berjualan di Shopee, di Instagram, di Facebook gitu. Jadi dia memanfaatkan sumber daya untuk berjualan online gitu. Nah, TikTok ini kenapa sih bisa trending di rumah nih? Ngapa-ngapain di rumah, kerja di rumah, sekolah di rumah. Bosen dong ya kan anak sekolah yang tadi Mas Isla bilang paling 10 menit lah ngerjain tugas, habis itu dia tiktokan lagi gitu ya. Bosen ya kan, mau ngapain ya, nggak boleh keluar, di luar takut ada pandemi, keluar pun harus pakai masker, kayak gitu. Nah, akhirnya ya udah nyari hiburan di Instagram, terus di TikTok. Kita lihat nih di Google Trend, cari aja TikTok, Facebook, Instagram, kita bandingin grafiknya di 2021 nanti diramalkan di Google Trends, TikTok itu penggunanya makin bertambah. Jadi memang ini adalah source yang lumayan buat jualan kita, ya. Jadi banyak yang terhibur, banyak yang meniru, nyanyi, joget segala macam. Terus sekarang di Facebook, di Instagram, di Twitter kalau kita sering lihat, banyak yang nge-share konten TikTok ke sana gitu. Jadi apa yang trending di TikTok masuk ke Lambe Turah. Apa yang lagi benar-benar jadi pemberitaan di TikTok kayak odading gitu ya, masuk ke akun-akun di Instagram. Akhirnya distribusi kontennya malah makin luas, orang makin penasaran. TikTok yang nge-share yang mana sih gitu. Nah, ini adalah produk-produk yang viral gara-gara TikTok. Ada Bittersweet by Najla. Tahun lalu mungkin kita kayak kurang dengar apa sih Bittersweet by Najla, jualan apa sih. Tapi sekarang akhirnya kita tahu, oh dia jualan kue apa sih tuh, yang coklat itu yang kotak. Mungkin sebenarnya kita bisa bikin, siapapun bisa bikin ya kue tersebut. Pasti banyak resepnya kayak dalgona coffee. Ya dulu sempat trending juga tuh awal-awal PSBB. Kita bisa kok bikin, tapi ketika Mbak Najla yang jual di Bittersweet by Najla, kok trending ya, kok viral ya, kok rame banget ya tokonya, Gojek sampai ngantri, sampai dia buka outlet di mana-mana. Nah, itu karena sosial media, salah satunya konten distributor yang baik dari TikTok ini. Kemudian ada perumahan Sumarekon Bogor. Saya sempat ke sana, kayaknya sekitar bulan September saya sempat ke perumahan tersebut, dan itu ngantri banget untuk lihat unitnya aja tuh ngantri banget gitu. Terus saya tanya sama marketingnya, Mbak, ini pada tahu dari TikTok ya? Soalnya ramai banget. Iya, almost sebagian besar tuh taunya dari TikTok perumahan itu. Jadi mungkin sekarang perumahan itu udah banyak yang sold out meskipun belum jadi. Itu belum jadi loh, hanya ada contoh unit. Tapi anak-anak milenial, terus pengusaha-pengusaha itu datang ke sana, ngantri mau lihat contoh unitnya, dan itu luar biasa banget ke penjualannya juga. Terus ada yang pada akhirnya bisa personal branding kayak Fadil Jaidi, kalau kita bisa searching ya, Dennis, terus ada sekarang Es Teh Indonesia, kalau kita lihat di jalanan tuh ada outletnya yang kecil, Es Teh Indonesia, itu bosnya namanya Pak Hardi kalau nggak salah, itu dia lagi rajin TikTokan juga tuh, dan saya suka lihat juga. Kemudian TikTok itu tidak mementingkan jumlah followers, ya. Jadi mau followersnya 1, tapi kontennya itu menarik, kontennya itu bisa didistribusikan di menu
For You page, 300 orang, 400 orang, 100 orang itu bisa loh melihat konten itu, punya kesempatan. Jadi kalau misalnya kita punya TikTok, follower belum ada, terus kita share konten, kalau konten itu dirasa sama algoritma TikTok menarik, dari TikTok sendiri itu akan mendistribusikan ke pengguna TikTok yang memang tertarik sama konten-konten seperti itu. Misalnya kita jualan makanan, kemudian kita rekam video cara membuatnya, atau misalnya cara packingnya. Nah, terus pengguna TikTok yang tertarik dengan hal-hal food and beverage, terus tertarik dengan hal-hal yang kreatif. Di situ kan setiap kita join TikTok itu pasti kan TikTok mau tahu kita tuh minatnya kemana sih. Nah, nanti konten tersebut yang didistribusikan sama tim TikToknya. Gitu. Kemudian yang paling utama yaitu kontennya harus menarik, harus terang, harus cerah, nggak harus handphone yang mahal juga. Semua bisa viral karena TikTok. Jadi kita nggak perlu lagi tuh mikirin followers. Jadi dia beda banget sama Instagram. Yang penting, yang paling kita pikirin adalah gimana caranya video saya ini dilihat sama ratusan orang, puluhan orang, bahkan ribuan orang, jutaan orang. Gitu. Jadi TikTok ini membuka kesempatan bagi semua pengguna, mau penggunanya baru atau lama, untuk membuat konten yang menarik kayak gitu. Nah, TikTok ini nggak bisa nih kita hard selling, kayak review produk nggak bisa. Dia maksimal tuh 60 detik kalau nggak salah ya. Kemudian dia tuh lebih ke soft selling, kayak misalkan ya tadi aktivitas kita packing, aktivitas kita masak, mungkin ya bikin ngejahit produk kita nih, memproduksi produk kita, itu yang biasanya disukai. Kemudian ada OOTD kalau yang fashion nih, kayak gonta-ganti baju gitu. Itu di TikTok pun kita bisa ngedit video secara langsung. Terus parodi juga, kayak yang lucu-lucu, drama-drama, yang ringan-ringan. Jadi jangan yang berat-berat, TikTok review produk. Iya, ini adalah hijab yang paling best seller loh, harganya segini. Itu kayaknya agak kurang, masyarakat TikTok tuh agak kurang menarik dengan hal-hal yang berbentuk hard selling gitu. Jadi kita harus lebih kreatif lagi kalau misalkan mau sukses jualan di TikTok. Nah, ini dia ya yang tadi saya bilang, banyak nih yang nge-share nih tentang konten-konten di TikTok di Instagram gitu. Jadi distribusi konten ini lebih luas lagi. Nah, ini kita bisa menggunakan TikTok Ads juga, tapi agak mahal sih. Saya pribadi belum coba, tapi banyak brand-brand besar yang udah coba, seperti Zalora, Shopee, terus banyak merek-merek terkenal juga yang udah coba. Dan kita bisa nge-set sesuai dengan budget marketing seperti Instagram Ads tadi. Nah, ini perbedaannya, tapi sebelumnya saya mau liatin salah satu video TikTok yang dia itu sepi pada saat pandemi-pandemi awal ya. Sebentar ya, saya ke TikTok ya. Kemudian dia makasih sama TikTok karena berkat TikTok produknya itu banyak yang sold out. Kita bisa lihat ya. Sebentar ya, saya login dulu. Ini Bapak Ibu kalau misalkan mau langsung tanya, jadi kita kayak ngobrol-ngobrol aja juga boleh nih. Oke. Kalau misalkan mungkin ada yang belum ngertiin ya, gitu. Siap. Sambil Mbak sharing login, saya bacakan dulu tadi ada yang bertanya. Ini pertanyaan pertama dari Bu Nur. Bu Nur tadi menanyakan, gimana caranya ya Mbak cari kontak untuk artis-artis, maksudnya manajemennya gitu. Mbak Sherin ada link nggak gitu, supaya mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak di sini juga mengikuti jejaknya atau minimal cari tahu dulu lah harganya berapa gitu. Betul. Kebetulan saya ada agensi sosial media juga yang jadi saya nanti yang akan bekerja sama dengan si artis ini, dan udah kerja sama dengan beberapa artis sih. Sebenarnya banyak sih kalau misalkan kita mau cari, selain agensi saya juga banyak teman-teman agensi yang lain.
Kalau agensi saya namanya Sharing Shop Project, nanti mungkin akan dibantu. Dan fee-nya itu bahkan lebih murah dari artisnya. Oh. Kalau di tempat saya, iya. Jadi ini bukan sambil jualan ya, karena ada aja. Lu nggak apa-apa, kan membantu Mbak. Nanti ya betul. Nah, teman-teman kalau misalnya mau kepoin, nanti Mbak Sherin tolong di-share ya, Sherin Shop Project ya? Iya, Sharing Shop Project, jadi digabung semua tulisan. Sharing Shop Project, nanti ditampilin aja Mbak, nanti sebelum berakhir tampilan itunya, Instagramnya ya, supaya nanti yang kepengen kerjasama dengan artis-artis, daripada kita nyari sendiri, mending dapat rekomendasi dari Mbak Sherin kan? Betul. Karena biasanya mereka kan by email ya sekarang. Mungkin kalau WhatsApp tuh bukan mereka yang pegang juga kan tentunya. Kalau email kan kita kadang-kadang lama nih nunggunya. Jadi artis-artis yang dulu pernah kerja sama kita, itu kita kumpulin nih kontaknya nih Mas. Terus kita ajak buat kerjasama, akhirnya ada negosiasi, maksudnya bisa nggak nih untuk bantu-bantu teman-teman UMKM dengan harga yang jauh lebih murah gitu. Kayak misalkan Raffi Ahmad nih, itu dia baik banget, manajemennya semuanya friendly banget lah bisa dibilang. Dan dia itu harganya memang selangit gitu kalau kita mau langsung kerja sama-sama dia. Tapi kalau di aku, udah aku negoin, jadi bisa lebih terjangkau lah karena harganya jauh banget gitu dibanding ke Raffinya sendiri gitu. Nah, itu tuh pas tuh buat teman-teman UMKM ya. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Seni. Bu Seni kan tadi nanya, Kak Sherin kasih bocoran dong kalau paid promote artis budgetnya biasanya berapa ya? Nah, kalau paid promote itu lebih murah daripada endorsement sebenarnya. Jadi budgetnya itu dari 30.000 sampai ada yang 1 jutaan juga. Tapi lebih terjangkau karena kita juga nggak ngirim produk, kita hanya ngirim konten kita aja. Oke. Gitu. Lebih murah ya kalau paid promote ya Mbak ya? Iya, lebih murah. Oke, siap. Oke, sebentar ya Mas ya, ini saya login dulu ya. Oke. Ini saya sudah login. Nah, ini tampilan TikTok di website ya. Oke. Nah, jadi di sebelah kiri ini ada namanya For You dan Following. Bedanya apa sih? Jadi ketika kita masuk ke tampilan TikTok, kalau di mobile itu dia adanya bacaan ini tuh ada di atas gitu. Nah, kalau di web tuh ada di sebelah kiri. Bedanya adalah kalau For You ini yang tadi saya bilang, ini adalah yang muncul di home kita nih langsung nih ini saya nggak follow dia nih, Bobby ini misalnya gitu ya. Tapi dia muncul di TikTok saya. Nah, itu karena dia videonya viral. Banyak yang nonton, banyak yang nge-love, banyak yang komen seperti ini. Gitu. Jadi dia berkesempatan nih videonya untuk masuk ke For You page-nya pengguna TikTok yang lain. Kurang lebih seperti itu. Nih, sebentar ya. Ya, jadi saya nggak follow dia nih, Sarilola itu siapa nih? Undangan online. Biar masuk ke For You itu gimana sih gitu. Banyak juga sih yang penasaran, apalagi waktu awal-awal TikTok itu ada ya. Sebentar ya, ini saya kecilin dulu sebentar deh. Assalamualaikum Tante. Emil, kamu udah makan belum? Oh udah kok Tante, aku udah makan ya, makasih ya Tante. Apa yang gue lagi anjing? Ini konten-konten parodi kayak tadi nih ya, ini chef terkenal juga dia main TikTok sekarang, Chef Arnold. Saya nggak follow dia, tapi dia muncul di TikTok saya kayak gini. Nah,
Kalau untuk tipsnya sebenarnya untuk masuk For You page ini, yang pertama konten kita harus menarik sesuai dengan identitas akun kita. Misalnya nih, Sharing Shop Official. Memang awalnya itu tahun lalu, pas Sharing Shop Official ini ada di TikTok nih, itu kita uploadnya nih yang kayak hard selling kayak gini nih. Tuh ya, review-review produk nih. Nah, kemudian makin belajar, makin sering lihat TikTok, makin sering buka TikTok, akhirnya tahu, oh ternyata konten yang packing kayak gini lumayan. Terus gonta-ganti baju, nih ya, ini juga lumayan. Ini waktu itu followersnya masih belasan orang, tapi yang nge-view nih udah 600 orang, terus yang nge-view udah puluhan orang. Waktu itu masih belasan orang tuh followers kita gitu. Nah ini padahal kayak gini doang nih, tips-tips bisnis gitu. Terus kayak parodi nih ya, kayak gini-gini kita bikin. Nah, yang pertama konten kita harus menarik sesuai sama apa yang udah kita upload dari awal. Misalnya dari awal nih kita uploadnya gonta-ganti baju, lebih ke fashion. Nanti TikTok akan menaikkan engagement kita sendiri. Jadi akan mendistribusikan konten-konten kita selanjutnya nih. Tadi kan 600 terus sekarang 1000 ya. Terus ada yang 200, ada yang 500. Nih lihat jumlah viewersnya. Terus udah gitu ini 800. Nah, terus ini yang 100. Kemudian ada konten packing yang ini 19.000. Ini adalah konten packing pertama kita nih. Jadi packingnya bukan yang banyak gitu. Oke, sebentar ya. Jadi kayak gini. Soroti lampu dulu biar terang. Ditata dulu meja bunga-bunga tuh. 3, 2, 1 record. Kalau salah packingnya, ulang lagi. Begitu aja tiap hari packingnya. Biasa 5 menit kelar. Semenjak ada TikTok, buku packing lama banget coy. Setengah jam ada kali. Lupa ada gitu juga nggak sih? Mudah-mudahan videonya baik kali. Nah, ini salah satu video yang paling banyak viewernya di Sharing Shop Official, udah 19.000, padahal follower kita masih ratusan orang nih pada saat ini gitu. Dan kita bisa lihat di sini nggak ada unsur kita mereview produk tersebut ya. Jadi lebih kayak, oh ternyata packingnya tuh kayak gini ya gitu. Jadi kita tuh niatnya tuh kita mau ngasih unjuk ke audiens, ke pengguna TikTok bahwa kita tuh packingnya sangat rapi loh, kita tuh benar-benar safety loh, aman loh. Jadi kayak gitu edukasi yang sebenarnya mau kita tampilin. Dan ternyata banyak yang lihat TikTok mendistribusikan konten ini ke lebih banyak penggunanya dibandingkan followers yang kita punya. Seperti itu. Nah, ini juga aktivitas packing juga. Terus untuk menggunakan sound, itu kita cari yang viral. Cari sound yang lagi viral. Misalnya kayak lagu-lagu, nih waktu itu yang viral yang mana ya? Nih, kayak ini. Contohnya. Nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a chulo. She call me papi chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Trying to make you my number one. Trying to make you my numero uno. Jadi ini tuh konten ini viewersnya 500 dan yang komen juga lumayan. Ada 25 orang deh kalau nggak salah tadi komennya. Gitu. Jadi udah mulai kesini nih. Sharing Shop udah nggak ada konten yang hard selling lagi. Jadi bener-bener nih kayak misalkan ini nih. Nah ini adalah konten parodi. Ini juga soundnya lagi viral ya. Kita bisa gunakan juga.
Terus kayak mana ya? Oh ini ada salah satu online shop yang tadi saya bilang. Jadi dia berterima kasih sama TikTok karena produknya banyak yang sold out. Bentar ya. Nah, di TikTok ini nih banyak banget informasi-informasi, tips-tips yang bisa kita lihat, terus hal-hal yang trending gitu. Memang kalau misalnya kita berbisnis di dunia digital, kita harus aware sama hal-hal trending seperti ini, bukan malah kayak kita buat bahan gosip, misalkan si artis ini lagi viral gara-gara mungkin videonya begini-begini. Enggak, tapi tujuan kita adalah oh dia lagi viral nih. Kalau mindset aku sama tim tuh biasanya gini, misalnya kayak Kak Gisel gitu ya. Kak Gisel itu lagi viral nih kemarin gara-gara kasusnya. Memang negatif, tapi kita melihat wah kayaknya banyak nih pengunjungnya dia di Instagramnya Kak Gisel gitu. Di kontennya tuh pasti banyak yang lagi kepoin nih. Dia klarifikasi nggak ya atau apa. Banyak followersnya Kak Gisel juga yang nambah gitu sekarang. Nah, akhirnya kita menggunakan, dulu kita pernah endorse Kak Gisel. Kita menggunakan konten endorse-nya itu untuk jadi iklan di Instagram Ads kita. Gitu. Jadi dengan gimmick-gimmick yang kita masukin pada saat dia trending waktu itu, pada saat videonya viral waktu itu, kita masukin gimmick, oh ternyata ini toh video Kak Gisel yang lagi viral, padahal videonya lagi pakai jam tangan dari Sherin Shop. Gitu. Nah itu kita kasarnya sih bilangnya marketing aji mumpung ya. Tapi Sherin Shop melakukan itu udah dari 2016, marketing aji mumpung ini. Bahkan 2015 ketika Chelsea Olivia menikah, terus kita gandeng buat iklan. Itu juga dampaknya luar biasa. Kemudian waktu Aukarin viral gara-gara video nangis-nangisnya dia di YouTube itu, namanya dia naik, kita mengeluarkan biaya marketing 800.000, dalam satu hari kita dapat 10 juta. Dan itu benar-benar terjadi di tahun 2015 gitu. Nah, kemudian untuk yang balik lagi ke TikTok. Oke. Kalau nggak salah dulu sempat ini juga ya, yang pertama kali TikTok viral si Bowo dulu ya, kalau nggak salah Mbak Sherin dia pakai juga. Iya betul Mas. Iya betul Mas. Nah gara-gara Bowo juga sebenarnya TikTok itu di-banned sama Kementerian Komunikasi. Itu 2017 gitu. Karena mungkin dinilai kontennya tuh banyak yang negatif dulu. Tapi sekarang wah luar biasa. Nah contohnya ini nih ya, sebelum saya ke online shop yang rame gara-gara TikTok. Nah ini adalah salah satu bentuk endorsement di TikTok yang kita nggak tahu kalau ini ternyata endorse. Nih ya. Ini adalah content creator seleb TikTok kita biasa sebutnya, si Emil namanya. Dia juga awalnya orang biasa nih, tapi brandingnya gara-gara TikTok jadi terkenal. Maaf, minta tolong cepat nggak Mas, please. Semua customer pada nunggu loh. Customer lo juga lihat tuh semuanya. Lo lihat semua di sini pada sibuk, semuanya pada kerja. Jadi lo juga yang sabar dong. Lo lihat tuh paket tiap hari ya, ribuan. Lo nggak sabar. Lo bikin gue gondok, tau nggak? Lo lihat sehari segini banyak. Nah, gue tahu customer itu adalah raja. Tapi lo juga tetap tahu diri dong. Lo lihat tuh semuanya. Sibuk. Bukan lo doang yang pengen produk. Semua di sini juga pada kerja. Maaf, Mas. Gila deh. Orang-orang pada nggak sabar bikin gue gondok aja, tau nggak sih? Nah, ini kalau kita ngelihat sekilas ya, kita nggak sadar, oh dia marah-marah doang nih isinya gitu. Tapi oh ternyata dia lagi mengiklankan brand Erigo di situ dengan kalimat yang guys gue lagi, bukan kayak gitu ya, bukan kayak yang di Instagram. Kalau di Instagram kan kita lihat guys gue lagi di outletnya Erigo nih, bajunya bagus-bagus. Di TikTok Halo Mbak Sherin, suaranya hilang Mbak Sherin. Mbak Sherin.
kayak gitu nggak akan dapat viewers gitu. Jadi si seleb invite sama brand udangnya Eric ke pengguna tol gitu. Oke. Ya, jadi yang dilihat di bentuk endorsement itu kan endorsement juga ya, salah satu bentuk endorsement yang dilakukan sama seleb TikTok ke salah satu brand gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat, kok dia marah-marah doang isinya, ternyata enggak. Ternyata kalau misalkan kita udah ngeh nih sama konten-konten yang ada brandnya kayak gini, oh dia lagi ngiklan ini. Gitu. Jadi itu benar-benar soft selling, benar-benar nggak kelihatan kalau dia lagi ngiklanin, karena isinya cuma marah-marah aja. Gitu. Dia mau nunjukin, si Erigo-nya ini mau nunjukin kalau nih gue rame banget nih penjualannya, ayo kalian yang belum beli dong gitu, secara tidak langsung ya, itu tersirat di situ. Nah, kemudian untuk online shop yang tadi saya bilang, mana ya, dia jual baju. Sebentar. Ini yang video-video yang kita suka, yang kita love, itu nanti masuk ke profil TikTok kita. Nah, ini dia. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Cuman begini doang. Hanya beberapa detik doang yang melihat itu 468.000 orang untuk satu video. Nah, si brand Cinggu, kalau nggak salah namanya ini ya, Cinggu ini. Nah, si brand Cinggu ini followersnya padahal cuma 8.000 ya. Tapi tadi yang lihat bisa 400 ribuan orang. Nah, ini. Tuh. Jadi misalnya kita bikin video nih di TikTok, kemudian trending nih, udah followersnya udah banyak, viewersnya kayak tadi udah banyak, udah 400-an ribu. Dari situ si TikTok ke konten-konten selanjutnya juga akan mendistribusikan lebih banyak lagi dibanding followernya. Kayak gini nih, followernya hanya 8.000, tapi dia bisa dilihat 13.000 orang, 27.000 orang, 94.000 orang gitu. Nih ya. Tuh, jadi dia jadi kasih lihat nih, behind the scene-nya photoshoot produknya kayak gimana. Kemudian nih, tuh cara memilih bahannya gimana. Terus ada yang hard selling juga sebenarnya tuh, yang kayak gini nih. Kalian jangan nggak tahu sama sweatshirt oversize ala Korea ini. Ini tuh brand Indonesia, guys. Yang cuttingan dan desainnya itu terinspirasi dari style-style Korea. Kan baju oversize lagi kekinian banget ya sih. Tuh lihat, gemes banget. Jadi dia nge-share lagi seleb TikTok yang udah mempromosikan produknya dia ke TikToknya si online shop Cinggu ini. Ya. Jadi kurang lebih kalau misalkan memang kita mau coba untuk mempromosikan produk kita di TikTok, kalau bisa konten-kontennya yang ringan-ringan aja. Kayak kita bikin drama itu juga bagus. Jadi kalau bisa di video pertama itu kita jangan review produk secara hard selling dulu gitu, tapi langsung ke konten-konten yang ringan kayak gini. Nah, ini nih. Ini dia behind the scene pembuatannya, terus yang ngajak kenalan juga. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, konten-konten seperti itu yang banyak disukai sama pengguna-pengguna TikTok gitu. Jadi yang nggak terlalu jualan banget, tapi kayak ternyata produknya tuh dibikin seperti ini gitu ya, diproses seperti ini. Ternyata timnya banyak juga ya, ternyata ada timnya, dan
itu bisa menampilkan rasa kepercayaan juga bagi pengguna-pengguna TikTok. Dan konten TikTok ini bisa kita share lagi ke